Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya adalah Rizky Eka Putra Haryadi dengan nomor NIM 23109030185. Saya dari Prodi Teknik Mesin dan matkul menggambar mesin berbasis komputer. Saya dari Fakultas Universitas Pamulang Serang. Di sini saya akan menjelaskan materi gesekan dari mata kuliah Statika Struktur. Macam-macam gesekan. Ada gesekan kering, gesekan statik, gesekan kinetik, gesekan cair dalam fluida, dan gesekan udara dengan udara. Gesekan statik. Gesekan statik adalah gaya gesek yang harus diatasi untuk memulai gerakan suatu benda yang diam. Gaya ini bekerja antara dua permukaan yang bersentuhan tetapi tidak bergerak relatif satu sama lain. Gesekan statik lebih besar daripada gesekan kinetik. Rumus gesekan statik. Rumus gesekan statik yaitu Fs kurang dari sama dengan Usn, di mana Fs adalah gaya gesekan statik. Us adalah koefisien gesekan statik. N adalah gaya normal, atau gaya yang bekerja tegak lurus terhadap permukaan kontak. Contoh gesekan statik yaitu sebuah buku yang terletak di atas meja tidak akan bergerak kecuali gayanya diterapkan lebih besar daripada gaya gesekan statik. Gesekan antara ban mobil yang diam dan jalan saat mobil akan mulai bergerak. Dan di sini ada contoh gambar. Mekanisme gesekan statik. N sama dengan gaya normal, F sama dengan gaya tangensial, R sama dengan resultan. Bisa kita lihat di sini ada caranya. Sudut gesekan tan sama dengan Fn. Ketika gaya gesekan mencapai F max, maka A mencapai harga maksimum. Tan sama dengan S. Ketika terjadi slip, A menjadi tan sama dengan UK. Kita bisa melihat contoh gambarnya di sini. Gesekan kinetik. Gesekan ini terjadi setelah gaya gesekan statik teratasi dan benda mulai bergerak. Gesekan kinetik adalah gaya gesek yang terjadi ketika dua permukaan bergerak relatif satu sama lain. Gesekan kinetik biasanya lebih kecil
daripada gesekan statik. Rumus dari gesekan kinetik yaitu Fk sama dengan UKN. Fk adalah gaya gesekan kinetik, UK adalah koefisien gesekan kinetik, dan N adalah gaya normal. Contohnya yaitu kotak yang bergerak di atas lantai setelah didorong, dan seseorang yang meluncur di atas es. Dan di samping sini kita bisa melihat gambar contoh seseorang yang meluncur di atas es. Koefisien gesekan. Koefisien gesekan adalah nilai yang menunjukkan seberapa besar gaya gesekan antara dua permukaan. Koefisien ini tidak memiliki satuan dan bervariasi tergantung pada material permukaan yang bersentuhan. Terdapat dua jenis koefisien gesekan, yaitu koefisien gesekan statik untuk mengukur gesekan saat benda diam, dan koefisien gesekan kinetik untuk mengukur gesekan saat benda bergerak. Di sini ada contoh tabel nilai koefisien dari gesekan statik dan gesekan kinetik. Di sini karet pada beton kering, gesekan statiknya yaitu 1, sedangkan gesekan kinetiknya 0,8. Karet pada beton basah, gesekan statiknya 0,7, dan gesekan kinetiknya adalah 0,5. Baja pada baja kering, gesekan statiknya 0,6 dan gesekan kinetiknya 0,4. Baja pada baja berminyak, gesekan statiknya yaitu 0,2 dan gesekan kinetiknya yaitu 0,1. Kayu pada kayu, gesekan statiknya yaitu 0,4 dan gesekan kinetiknya yaitu 0,3. Gesekan kering. Gesekan kering adalah gaya yang menahan gerak relatif antara dua permukaan padat yang bersentuhan tanpa adanya pelumas. Seperti contohnya yaitu sepatu di aspal dan ban di jalan. Di sini bisa kita lihat contoh gambarnya. Ada orang yang sedang berlari dan ada ban yang sedang menapak di aspal. Hukum gesekan. Hukum gesekan menjelaskan hubungan antara gaya gesekan, gaya normal, dan koefisien gesekan. Ada dua hukum utama gesekan, yaitu hukum gesekan Hamilton-Coulomb, yaitu gaya gesekan sebanding dengan gaya normal. Gaya gesekan tidak tergantung pada luas permukaan kontak. Yang kedua, hukum gesekan Stokes untuk cairan, yaitu gaya gesekan sebanding dengan kecepatan objek yang bergerak melalui cairan dan viskositas cairan. Formulasi matematis gesekan kering. Yang pertama, Fs kurang dari sama dengan USN. Yang kedua, Fk sama dengan UKN.
gesekan fluida. Yang pertama, F sama dengan 6 pi N RV. F adalah gaya gesekan fluida. N atau etan adalah viskositas dinamis fluida. R adalah radius objek. Dan V adalah kecepatan objek. Contoh pengaplikasian gesekan kering. Yang pertama, rem pada kendaraan. Menghentikan kendaraan dengan memanfaatkan gesekan antara rem dan roda. Yang kedua, orang berlari. Menghentikan laju berlari dengan memanfaatkan gesekan antara aspal dan bagian bawah sepatu. Yang kedua, ada gesekan fluida. Parasut meningkatkan gesekan dengan udara untuk memperlambat penurunan. Analisis gesekan. Jika terjadi kondisi keseimbangan pada saat akan terjadi slip, gaya gesekan sama dengan F max sama dengan USN. Persamaan ketimbangan berlaku. Kondisi di mana tidak akan terjadi slip dan tidak terjadi gerakan. Asumsi keseimbangan statik dan cari gaya gesekan F yang diperlukan untuk keseimbangan. F kurang dari F max sama dengan USN sama dengan benda dalam keadaan setimbang statik. Gaya gesekan aktual F lebih kecil dari F max. F ditentukan oleh persamaan keseimbangan saja. F sama dengan F max sama dengan USN adalah gaya gesekan F berada pada harga maksimumnya. Kondisi tepat akan bergerak. Kesetimbangan statik berlaku jika terjadi gerak relatif antara permukaan yang berkontak. Gunakan koefisien gesekan kinetik. Faktor-faktor yang mempengaruhi gesekan. Yang pertama, ada material permukaan, yaitu berbagai bahan memiliki koefisien gesekan yang berbeda. Yang kedua, kekasaran permukaan. Permukaan yang lebih besar atau kasar cenderung memiliki koefisien gesekan yang lebih tinggi. Kondisi permukaan. Misalnya, permukaan yang basah atau berminyak memiliki koefisien gesekan yang berbeda dibanding permukaan kering. Yang keempat, gaya normal. Semakin besar gaya normal, semakin besar juga gaya gesekannya. Analisis matematika gesekan dalam struktur. Persamaan gesekan. Untuk menghitung gaya gesek maksimum, yaitu menggunakan F max sama dengan US dikali NF. Untuk gaya gesek kinetik, itu menggunakan FK sama dengan UK kali NF. Keseimbangan momen dan gaya. Dalam analisis struktur, kita menggunakan persamaan keseimbangan momen dan gaya untuk memastikan bahwa
struktur dalam keadaan seimbang. Contoh, untuk sebuah balok pada kemiringan gaya gesek yang mencegah balok meluncur dapat dihitung dengan mempertimbangkan komponen gaya berat dan gaya normal. Gesekan adalah faktor kritis dalam desain dan analisis struktur. Memahami bagaimana gesekan bekerja dan bagaimana menghitungnya membantu insinyur dan arsitek memastikan bahwa struktur yang mereka rancang aman, stabil, dan efisien. Dalam praktiknya, pengetahuan tentang gesekan diterapkan dalam desain sambung, fondasi, dan berbagai komponen struktural lainnya. Cara mengelola gesekan dan kesimpulannya. Untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian dari gesekan, beberapa strategi yang umum digunakan meliputi penggunaan pelumas untuk mengurangi gesekan antara bagian yang bergerak dalam mesin. Yang kedua, desain material. Memilih material dengan koefisien gesekan yang sesuai untuk aplikasi tertentu. Pemeliharaan rutin, yaitu menjaga bagian yang bergerak bersih dan dilumasi untuk mengurangi keausan. Teknik permukaan, menggunakan teknik pelapisan atau perawatan permukaan untuk mengurangi gesekan dan keausan. Jadi, kesimpulannya yaitu gesekan adalah fenomena yang memiliki manfaat besar dalam banyak aplikasi, tetapi juga menimbulkan tantangan yang harus dikelola dengan baik. Memahami keuntungan dan kerugian gesekan memungkinkan kita untuk merancang sistem dan alat yang lebih efisien, aman, dan tahan lama. Contoh aplikasi gesekan dalam struktur bangunan. Yang pertama, ada sambungan baut dan mur, yaitu gesekan pada sambungan baut dan mur membantu menahan beban geser yang bekerja pada sambungan tersebut. Desain sambungan harus memastikan bahwa gesekan cukup besar untuk mencegah pergeseran. Gesekan pada fondasi. Gesekan antara fondasi dan tanah membantu mencegah pergeseran lateral fondasi. Desain fondasi harus mempertimbangkan koefisien gesekan antara bahan fondasi dan jenis tanah. Penggunaan bantalan gesek atau friction bearing, yaitu bantalan gesek digunakan dalam struktur untuk mendukung beban dan mengurangi gesekan pada titik pivot atau sambungan bergerak. Desain bantalan gesek harus mempertimbangkan koefisien gesekan dan gaya normal untuk memastikan kinerja yang efisien. Manfaat dan kerugian dari gesekan. Manfaat dari gesekan, yaitu memungkinkan gerakan. Gesekan antar sepatu dan lantai memungkinkan kita untuk berjalan
tanpa tergelincir. Gesekan antara ban kendaraan dan jalan memberikan traksi yang diperlukan untuk bergerak, berhenti, dan berbelok. Yang kedua, kontrol dan stabilitas. Gesekan pada rem kendaraan memungkinkan kendaraan untuk berhenti dengan cepat dan aman. Gesekan antara tangan dan alat memungkinkan kita untuk memegang alat dengan kuat tanpa tergelincir. Transmisi energi. Gesekan pada sabuk dan katrol di mesin memungkinkan transmisi energi dari suatu komponen ke komponen lain. Gesekan pada kopling mobil memungkinkan pengendalian transmisi daya dari mesin ke roda. Yang keempat, menghasilkan panas. Gesekan pada penggosokan tangan dapat menghasilkan panas yang bermanfaat dalam kondisi dingin untuk menghangatkan tangan. Gesekan pada rem sepeda menghasilkan panas yang membantu mengurangi kecepatan. Yang kelima, keamanan dan kesehatan. Gesekan antara permukaan lantai dan sol sepatu yang dirancang dengan baik dapat mencegah kecelakaan tergelincir. Dalam proses medis, gesekan antara alat bedah dan jaringan tubuh memungkinkan kontrol yang tepat selama operasi. Kerugian dari gesekan. Yang pertama, kehilangan energi. Gesekan dalam mesin menyebabkan hilangnya energi dalam bentuk panas yang mengurangi efisiensi mesin. Gesekan pada bagian bergerak menyebabkan energi kinetik diubah menjadi energi panas yang seringkali tidak diinginkan. Kedua, keausan dan kerusakan. Gesekan menyebabkan keausan pada bagian mesin dan alat yang memerlukan perawatan dan penggantian secara berkala. Gesekan berlebih dapat menyebabkan kerusakan pada komponen seperti bantalan gigi, gigi roda, dan rel. Kehilangan kecepatan. Gesekan udara atau drag mengurangi kecepatan kendaraan dan pesawat yang membutuhkan lebih banyak energi untuk mempertahankan kecepatannya dan menjadikan kendaraan tersebut lebih boros energi. Gesekan pada rel kereta api dan roda mengurangi efisiensi pergerakan kereta api. Penggunaan pelumas. Untuk mengurangi gesekan dan keausan, pelumas sering diperlukan untuk menambah biaya dan perawatan. Penggunaan pelumas dapat menyebabkan masalah lingkungan jika tidak dikelola dengan benar. Desain dan material tambahan. Desain dan material tambahan seringkali diperlukan untuk mengelola gesekan, yang dapat menambah kompleksitas dan biaya produksi. Contoh keuntungan dan kerugian gesekan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kendaraan. Keuntungannya adalah gesekan antara ban dan jalan memberikan traksi yang diperlukan pengemudi. Kerugiannya, gesekan dalam mesin dan transmisi menyebabkan keausan dan kehilangan energi dalam bentuk panas. Yang kedua, ada alat tulis.
gesekan antara ujung pensil atau pena dengan kertas memungkinkan kita untuk bisa menulis. Kerugiannya adalah gesekan menyebabkan ujung pensil atau pena cepat habis dan harus diganti atau diserut lagi untuk pensil. Peralatan rumah tangga. Keuntungannya adalah gesekan pada rem blender atau mixer memungkinkan kontrol kecepatan alat. Kerugiannya adalah gesekan pada motor menyebabkan panas berlebih dan mengurangi umur alat tersebut. Analisis gesekan dalam struktur. Gaya normal dan gaya gesek. Gaya gesek sebanding dengan gaya normal yang bekerja pada permukaan kontak. Pada permukaan horizontal, gaya normal biasanya setara dengan berat benda atau komponen struktur. Yang kedua, keseimbangan gaya. Dalam analisis struktur, kita menggunakan hukum keseimbangan gaya untuk memastikan bahwa semua gaya yang bekerja pada struktur seimbang. Gesekan harus diperhitungkan dalam analisis keseimbangan gaya horizontal dan gaya vertikal. Pengaruh gesekan dalam kehidupan sehari-hari. Gesekan memainkan peran penting dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Gesekan dapat memberikan keuntungan maupun kerugian, tergantung pada situasi dan aplikasi. Keuntungannya berjalan, yaitu gesekan antara sepatu dan permukaan jalan memungkinkan kita berjalan tanpa tergelincir. Menulis gesekan antara pena, pensil, dan kertas memungkinkan untuk kita bisa menulis. Mengemudi. Gesekan antara ban mobil dan jalan memberikan traksi yang diperlukan untuk berkendara. Kerugiannya adalah keausan. Gesekan menyebabkan keausan pada bagian-bagian mesin. Kedua, efisiensi energi. Gesekan dalam mesin menyebabkan kehilangan energi panas. Di sini kita mempunyai contoh gambarnya. Yang gambar pertama, ada mobil yang sedang melakukan drift dan menyebabkan gesekan pada ban dari aspal. Yang kedua, ada seorang anak kecil sedang menulis yang menyebabkan gesekan dari pensil ke kertas. Yang ketiga, di sini bisa kita lihat ada orang yang sedang berjalan. Karena adanya gesekan, semua orang di gambar sini bisa berjalan tanpa tergelincir. Metode mengurangi gesekan dalam industri. Mengurangi gesekan adalah penting dalam banyak aplikasi teknik dan industri untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi keausan. Metode-metode untuk mengurangi gesekan dalam industri yaitu pelumasan. Menggunakan pelumas atau minyak dan grease untuk mengurangi kontak langsung antara permukaan. Contoh, pelumas pada mesin kendaraan. Yang kedua, bantalan atau bearing.
menggunakan bantalan untuk meminimalkan kontak langsung dan mengurangi gesekan. Contoh, bantalan bola dalam roda sepeda. Material khusus. Menggunakan material dengan koefisiensi gesekan rendah. Contohnya adalah teflon pada wajan anti lengket. Desain permukaan. Menggunakan desain permukaan yang halus untuk mengurangi gesekan. Contohnya adalah poles permukaan logam pada mesin. Yang kelima adalah pendinginan, yaitu menggunakan pendinginan untuk mengurangi panas yang dihasilkan oleh gesekan. Contohnya adalah sistem pendingin pada mesin mobil. Yang keenam adalah contoh aplikasi untuk mengurangi gesekan. Di industri otomotif, untuk mengurangi gesekan, kalian dapat melakukan untuk melumasi mesin untuk mengurangi gesekan antara bagian yang bergerak. Untuk industri penerbangan, kalian bisa mengaplikasikan penggunaan bantalan untuk mengurangi gesekan pada bagian yang berputar. Untuk pengaplikasian pada peralatan rumah tangga, yaitu material anti lengket pada alat masak untuk mengurangi gesekan dan mempermudah pembersihan. Manfaat dan kerugian gesekan dalam berbagai industri. Manfaat gesekan dalam industri adalah yang pertama dari industri otomotif. Traksi antara ban dan jalan. Gesekan pada rem kendaraan. Yang kedua ada dari industri penerbangan, yaitu gesekan udara dengan permukaan sayap menghasilkan lift agar pesawat dapat terangkat ke udara. Yang ketiga ada dari industri tekstil. Gesekan antara serat dalam mesin pemintalan. Yang keempat ada dari industri energi. Gesekan pada turbin angin dan air menghasilkan energi listrik. Yang kelima, kerugian gesekan. Yang pertama adalah keausan dan kerusakan. Keausan pada bagian mesin meningkatkan biaya perawatan. Yang kedua, penggunaan pelumas. Memerlukan pelumas untuk mengurangi gesekan dan meningkatkan biaya operasional yang lebih mahal. Yang ketiga ada efisiensi energi. Kehilangan energi sebagai panas dapat mengurangi efisiensi mesin. Contoh pengaplikasiannya adalah dari industri otomotif, ban, rem, dan mesin kendaraan. Dari industri penerbangan, desain sayap dan sistem pendaratan. Dari industri tekstil, yaitu mesin pemintalan dan mesin tenun. Dari industri energi, yaitu turbin angin dan air. Pengukuran gesekan. Penjelasan umumnya adalah mengukur gesekan penting untuk menentukan efisiensi dan performa dalam berbagai aplikasi teknik dan ilmiah. Metode pengukurannya adalah metode eksperimen, yaitu gesekan statis, yaitu mengukur gaya
yang diperlukan untuk memulai gerakan objek, dan menggunakan alat seperti timbangan pegas untuk mengukur gaya dorong atau gaya tarik. Yang kedua, ada gesekan kinetik. Mengukur gaya yang diperlukan untuk mempertahankan gerakan objek dan menggunakan dinamometer untuk mengukur gaya selama gerakan. Yang kedua, ada metode teoritis. Menghitung koefisiensi gesekan menggunakan persamaan fisika. Persamaan dasarnya adalah F sama dengan UN. F adalah gaya gesekan. U adalah koefisien gesekan. Dan N adalah gaya normal. Alat pengukurnya di sini ada 3, yaitu dinamometer, timbangan pegas, dan tribometer. Dinamometer berfungsi untuk mengukur gaya gesekan dalam berbagai kondisi. Timbangan pegas berfungsi untuk mengukur gaya yang dibutuhkan untuk menggerakkan objek. Dan tribometer berfungsi untuk alat khusus yang mengukur koefisien gesekan. Contoh pengaplikasiannya adalah pengujian material. Menentukan koefisien gesekan material baru untuk aplikasi industri. Industri otomotif yaitu mengukur gesekan antara ban dan jalan untuk pengingkatan desain ban. Dan industri penerbangan mengukur gesekan antara komponen mesin untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar. Contoh kasus gesekan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada gesekan pada rem sepeda. Penjelasannya adalah rem bekerja dengan prinsip gesekan antara kampas, rem, dan roda untuk menghentikan sepeda. Gesekan yang kedua adalah gesekan pada sepatu dan permukaan jalan. Penjelasannya adalah sol sepatu dirancang untuk meningkatkan gesekan dengan jalan, memberikan traksi yang baik untuk berjalan dan berlari. Yang ketiga, gesekan pada pegangan alat tulis. Penjelasannya yaitu pegangan pada pena atau pensil memiliki tekstur untuk meningkatkan gesekan sehingga mudah dipegang dan tidak tergelincir. Gesekan pada perangkat elektronik. Penjelasannya adalah gesekan pada tombol dan layar sentuh memastikan respons yang tepat dan kontrol yang mudah. Yang kelima, gesekan pada penghapus dan kertas. Penjelasannya yaitu penghapus bekerja dengan menggesekkan permukaannya pada kertas, mengangkat partikel grafit atau tinta. Di sini bisa kita lihat ada 5 contoh gambar yang menggambarkan. Gambar 1 adalah rem yang bekerja dengan prinsip gesekan antar kampas rem dan roda. Yang kedua adalah sol sepatu yang bergesekan dengan jalan dan memberikan traksi yang baik untuk berjalan dan berlari. Yang ketiga adalah ada satu anak kecil sedang memegang pensil yang memiliki tekstur untuk meningkatkan gesekan, sehingga mudah dipegang dan tidak tergelincir. Yang keempat, ada seseorang sedang bermain handphone. Gesekan pada tombol dan layar sentuh
memastikan respon yang tepat dan kontrol yang mudah. Yang kelima adalah seseorang sedang menghapus tulisan. Penjelasannya adalah seseorang ini menggeserkan permukaan penghapus pada kertas untuk mengangkat partikel grafit atau tinta, sehingga tulisan yang tadi dia tulis bisa hilang. Pengurangan gesekan. Penjelasan umum dari pengurangan gesekan adalah pengurangan gesekan penting untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi keausan pada mesin dan perangkat. Metode pengurangan gesekan yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama, metode pengurangan gesekan pelumasan. Penjelasannya adalah menggunakan pelumas seperti minyak, gemuk, atau cairan khusus untuk mengurangi gesekan antara permukaan yang bergerak. Pengaplikasiannya digunakan pada mesin motor dan peralatan industri. Yang kedua, material berfriksi rendah. Penjelasannya adalah menggunakan material seperti teflon, grafit, atau keramik yang memiliki koefisien gesekan rendah. Pengaplikasiannya adalah digunakan pada bantalan, segel, dan komponen mesin. Yang ketiga, desain ergonomis. Penjelasannya adalah merancang untuk dan permukaan alat atau mesin untuk meminimalkan kontak dan gesekan. Pengaplikasiannya adalah digunakan dalam desain alat-alat tangan dan peralatan olahraga. Yang keempat, penggunaan bantalan. Penjelasannya adalah menggunakan bantalan bola atau roll untuk mengurangi gesekan antara komponen yang bergerak. Pengaplikasiannya dapat digunakan pada roda, engsel, dan mesin industri. Teknologi pengurangan gesekan. Teknologi pengurangan gesekan adalah yang pertama, lapisan pelindung. Penjelasannya adalah lapisan pelindung menggunakan lapisan tipis berbahan khusus pada permukaan untuk mengurangi gesekan dan meningkatkan daya tahan. Contohnya adalah lapisan DLC, Diamond Like Carbon, pada komponen mesin. Yang kedua adalah teknologi nano. Penjelasannya adalah teknologi nano menggunakan partikel nano dalam pelumas atau material untuk mencapai pengurangan gesekan yang lebih efektif. Contohnya, pelumasan nano pada mesin kendaraan. Peran gesekan dalam teknologi modern, yaitu peningkatan keamanan di industri otomotif. Gesekan pada rem kendaraan meningkatkan keselamatan. Desain ban dengan pola khusus meningkatkan traksi di berbagai kondisi cuaca. Yang kedua, efisiensi mesin. Pelumas digunakan untuk mengurangi gesekan dan keausan pada komponen mesin. Pengembangan material baru untuk bagian mesin yang lebih tahan lama.
Yang ketiga, aplikasi di teknologi konsumen. Penggunaan gesekan pada layar sentuh untuk responsivitas dan material anti-slip pada gadget dan peralatan rumah tangga. Yang keempat, inovasi di bidang energi. Pembuatan panel surya dengan lapisan yang mengurangi gesekan angin dan debu, dan turbin angin dengan desain aerodinamis untuk mengurangi gesekan udara. Peran dalam olahraga dan kesehatan. Yang kelima adalah peran dalam olahraga dan kesehatan. Sepatu olahraga dengan sol khusus untuk meningkatkan traksi. Misalkan pada sepatu bola yang dibuat solnya tajam-tajam bawahnya. Dan sepatu futsal yang dibuat tidak setajam sepatu bola. Dan peralatan medis dengan desain gesekan rendah untuk meningkatkan kenyamanan pasiennya. Inovasi terkini dalam teknologi gesekan. Pengembangan terbaru dan tren masa depan, yaitu nanolubricants. Penggunaan pelumas berbasis nanopartikel untuk mengurangi gesekan secara signifikan. Dan aplikasi di industri otomotif dan kedirgantaraan untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar dan umur kendaraan. Yang kedua adalah material gesekan rendah. Pengembangan material komposit baru yang menawarkan gesekan rendah dan daya tahan tinggi, serta penggunaannya di peralatan medis untuk mengurangi resistensi dan meningkatkan kenyamanan pasien. Yang ketiga adalah pelapisan canggih. Teknologi pelapisan seperti diamond-like carbon atau DLC untuk permukaan komponen mesin yang meningkatkan ketahanan terhadap aus dan korosi, dan digunakan dalam industri manufaktur dan elektronik. Yang keempat adalah robotika dan prostetik. Inovasi dalam material sendi robotik yang mengurangi gesekan dan memperpanjang umur alat. Penggunaan dalam prostetik untuk memberikan gerakan yang lebih alami dan efisien. Yang kelima adalah penerapan di kendaraan listrik. Optimasi sistem pendingin dan rem untuk mengurangi gesekan pada kendaraan listrik. Dan pengembangan ban khusus yang meningkatkan efisiensi energi melalui pengurangan gesekan. Tantangan dan solusi dalam teknologi gesekan. Masalah pemanasan berlebih. Tantangannya adalah gesekan menghasilkan panas berlebih yang dapat merusak komponen mesin atau komponen lainnya. Solusinya adalah penggunaan pelumas canggih dan menggunakan material tahan panas untuk mengurangi pemanasan. Yang kedua, keausan komponen. Tantangannya adalah gesekan menyebabkan keausan yang memperpendek umur komponen. Solusinya adalah inovasi dalam material komposit dan pelapis anti-aus untuk memperpanjang umur komponen. Yang ketiga adalah efisiensi energi. Tantangannya adalah gesekan mengurangi efisiensi mesin dan alat. Solusinya adalah desain aerodinamis dan penggunaan pelumas nano untuk meningkatkan efisiensi energi.
Yang keempat adalah biaya perawatan tinggi. Tantangannya adalah pemeliharaan dan penggantian komponen akibat gesekan memerlukan biaya tinggi. Solusinya adalah implementasi material dan teknologi pelumasan yang mengurangi frekuensi perawatan. Yang kelima adalah penerapan di lingkungan ekstrim. Tantangannya adalah gesekan di lingkungan ekstrim, seperti ruang angkasa atau bawah laut yang membutuhkan solusi khusus. Solusinya adalah pengembangan material khusus dan pelumas yang dirancang untuk kondisi ekstrim. Studi kasus gesekan dalam industri otomotif. Sistem rem, teknologi ABS, mengurangi gesekan berlebih pada rem untuk mencegah terkuncinya roda. Yang kedua, meningkatkan kontrol dan keamanan kendaraan. Yang kedua adalah pelapisan rem, menggunakan material keramik untuk mengurangi keausan dan panas berlebih. Yang ketiga, desain ban. Pola tapak khusus, mengoptimalkan gesekan untuk traksi yang lebih baik di berbagai kondisi jalan, dan mengurangi resiko slip yang meningkatkan keselamatan. Keempat adalah material komposit. Penggunaan bahan komposit untuk meningkatkan daya tahan dan efisiensi bahan bakar. Yang kelima adalah mesin dan transmisi. Pelumas sintetis, mengurangi gesekan internal dan meningkatkan efisiensi mesin, memperpanjang umur komponen dan interval perawatan, serta yang keenam ada material gesekan rendah. Penggunaan material inovatif di bagian mesin untuk mengurangi gesekan dan kehilangan energi. Yang ketujuh, ada keuntungan lingkungan. Efisiensi bahan bakar. Teknologi gesekan rendah membantu meningkatkan efisiensi bahan bakar dan mengurangi emisi karbon dan dampak lingkungan. Yang ke-8 adalah pengurangan limbah. Komponen yang lebih tahan lama mengurangi kebutuhan penggantian dan limbah industri.